Pada suatu hari, di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam datang, yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Orang miskin pun masuk. Bu Darmi, saya dengar orang Belanda akan datang ke sini ya? Iya Bu Sunik, benar hidup kita tidak aman. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Lalu orang Belanda yang kejam itu datang bersama istrinya. Tunduklah kalian padaku. Kalau tidak, your house dan seisinya akan menjadi milik kami. Ambilkan mereka sembako. Oke, James. Siapa di sini yang paling kalian hormati? Tuanku Iban Bonjol. Istri Belanda yang bernama Kelly datang membawa sembako. Hei, siapa dia? Seharusnya akulah yang paling disegani di sini. Ini untuk kalian. Kamu pergi dulu, Tuan. Pasutri Belanda pun keliling. Orang Belanda yang bernama James dan Kelly itu membincangkan hal untuk mengadu domba rakyat yang ada di daerah itu. Karena dengan kesibukan mereka bertengkar, Belanda bisa dengan mudah menguasai Indonesia. Memang ada dua golongan yang sangat berbeda pemahaman, namun mereka tidak berselisih atau bertengkar, yaitu kaum putih dan kaum hitam. James, aku dengar ada dua perbedaan besar yang bisa dimanfaatkan di sini. Hahaha, ide bagus sekali, good. Sekarang tugas kita adalah menghasut kedua golongan itu. Kita akan temui dua golongan itu. Tuanku Imam Bonjol sedang bersama Sentot Ali Basyah, dan pada saat itu juga mereka bertemu dengan kaum hitam yang sedang berjudi. Tiba-tiba, Tuanku Imam Bonjol dan Sentot Ali Basyah menghampiri kaum hitam. Hei kalian, hentikan sekarang. Mengapa kita harus hentikan? Islam melarang permainan judi. Hentikan sekarang. Tidak, ini tradisi kami. Hentikan, atau Tuhan akan melaknat kalian, wahai kaum adat. Tidak, pergi kalian jika kesini hanya melarang kami. Ya, pergi. Di lain tempat, James dan Kelly menghasut kaum putih. Tujuannya untuk mengadu domba. Setelah keduanya selesai menghasut, James dan Kelly bertemu dengan perasaan bahagia. Mereka tertawa jahat. Hai James, bagaimana jika kita memanfaatkan peristiwa ini untuk merebut tanah Minang ini? Ya, it's good. Tapi bagaimana caranya? Kita mengadu domba mereka. Ayo jalankan rencana ini. Apakah kalian tidak mensadari kalau kaum kalian telah diremehkan oleh kaum hitam? Benarkah itu, Tuan? Jika kalian tidak percaya, ambil uang ini. Jika aku berbohong, kalian boleh gunakan uang ini. Tidak, Nona. Terima kasih. Saya selalu percaya pada Nona. Ya udah, kami pergi dulu. Terima kasih, Tuan. Hati-hati. Oh, berani benar mereka mengatakan seperti itu. Kita tunggu saja. Kaum padri pun pergi dengan perasaan kesal karena tidak bisa menghentikan perbuatan kaum hitam. Di sisi lain, pertengkaran kecil antara kaum putih dan kaum hitam sudah terdengar oleh orang Belanda, yang kemudian memanfaatkan kejadian ini. Apa maksud kalian menghancurkan nama baik kaum putih? Apa? Bukannya kalian yang menyebarkan gosip tentang kaum hitam? Apa-apaan ini? Ternyata benar dugaan mereka. Kaum putih dan kaum hitam terhasut. Dua golongan itu mengadakan pertemuan untuk berdebat masalah. Namun, perdebatan mereka berujung perang. Ayo kita serang. Sama-sama berani. Karena kekalahan kaum hitam yang dipimpin Tuanku Hitam memerintahkan meminta bantuan kepada Belanda. Belanda membuat perjanjian dengan membuat perbatasan tersebut. Nona, kita harus segera mundur. Banyak kaum kita yang gugur. Tetapi Belanda mengingkari perjanjian tersebut, dan kaum hitam pun menyadari bahwa Belanda melakukan tindakan-tindakan kejam kepada penduduk. Dan pemimpin kaum hitam pun mengadakan pertemuan dengan Imam Bonjol. Aku menyesal telah melakukan perjanjian dengan Belanda. Kau sudah lihat kan apa yang dilakukan Belanda terhadap penduduk kita? Kalau begitu kita usir saja Belanda dari Minangkabau. Baik, kita harus bersatu untuk melawan Belanda. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Hitam akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Belanda mengalami kesulitan menghadapi dari kedua golongan tersebut. Jenderal pun meminta bantuan dari pihak Belanda, dan perang pun terjadi kembali. Ayo kita serang mereka. Allahu Akbar! Kita menang.